Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kuntoro Adi Susanto. Di sini saya akan menyampaikan perusahaan yang menerapkan Activity Based Costing atau ABC. Adapun perusahaan yang menerapkan Activity Based Costing adalah perusahaan Toyota. Activity-based costing adalah metode penetapan biaya yang mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan menetapkan biaya ke setiap aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya. Metode ini membantu perusahaan memahami biaya yang terkait dengan setiap aktivitas dan produk, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Toyota, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, menerapkan activity-based costing untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat ke produk-produknya. Dalam operasionalnya, Toyota mengidentifikasi berbagai aktivitas yang berkontribusi pada produksi mobil, seperti desain, pemesanan bahan baku, perakitan, pengujian kualitas, dan distribusi. Setiap aktivitas ini memiliki cost driver atau pemicu biaya yang spesifik, seperti jam mesin, jumlah pesanan, atau jumlah inspeksi. Adapun penerapannya adalah pertama, identifikasi aktivitas. Toyota mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terlibat dalam proses produksinya, seperti pemesanan bahan baku, yaitu aktivitas terkait pengadaan bahan baku dari pemasok. Kemudian ada penyiapan mesin atau setup, yaitu aktivitas menyiapkan mesin untuk produksi model mobil tertentu. Kemudian ada proses produksi, yaitu aktivitas langsung seperti perakitan, pengecatan, dan pengujian. Kemudian ada pemeliharaan mesin seperti aktivitas perawatan mesin dan peralatan produksi. Kemudian ada pengendalian kualitas, yaitu aktivitas inspeksi dan pengujian kualitas produk. Kemudian ada distribusi, yaitu aktivitas pengiriman produk ke dealer atau pelanggan. Kemudian yang kedua adalah penelusuran biaya ke aktivitas. Setelah melakukan aktivitas identifikasi, Toyota menelusuri biaya ke setiap aktivitas, seperti biaya tenaga kerja, listrik, dan suku cadang untuk pemeliharaan mesin. Kemudian ada biaya setup mesin, termasuk waktu yang dihabiskan oleh operator dan biaya peralatan. Kemudian ada biaya inspeksi dan pengujian untuk aktivitas pengendalian kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan biaya ke produk. Toyota menggunakan cost driver atau pemicu biaya untuk mengalokasikan biaya aktivitas ke produk. Contoh cost driver yang digunakan yaitu jumlah setup mesin, yaitu biaya setup dialokasikan berdasarkan beberapa kali mesin disiapkan untuk model tertentu. Kemudian ada jam mesin. Biaya pemeliharaan mesin dialokasikan berdasarkan berapa lama mesin digunakan untuk diproduksi. Kemudian jumlah inspeksi. Biaya pengendalian kualitas dialokasikan berdasarkan berapa banyak inspeksi dilakukan untuk setiap model mobil. Kemudian manfaat apa sih yang diperoleh Toyota dari penerapan activity based costing? Yang pertama tentu saja akurasi biaya produk. Activity-based costing membantu Toyota memahami biaya sebenarnya dari setiap produk, termasuk model mobil yang lebih kompleks atau membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih akurat dan mengidentifikasi produk yang kurang menguntungkan. Kemudian, pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Dengan informasi biaya yang lebih akurat, Toyota dapat membuat keputusan strategis seperti menghentikan produksi model yang tidak menguntungkan, mengoptimalkan proses produksi, atau mengalokasikan sumber daya ke produk yang lebih menguntungkan. Kemudian ada efisiensi operasional. Dengan adanya APC, membantu Toyota mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengurangi pemborosan, yang sejalan dengan filosofi Lean Manufacturing yang dianut oleh perusahaan. Kemudian ada peningkatan kualitas. Dengan memahami biaya pengendalian kualitas, Toyota dapat mengoptimalkan proses inspeksi dan mengurangi cacat produksi.
Kemudian, apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh Toyota dengan menerapkan activity-based costing dan bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, tantangan. Tantangannya ada tiga. Yang pertama yaitu kompleksitas sistem. ABC memerlukan pengumpulan data yang detail dan analisis yang mendalam, yang bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Kemudian biaya implementasi. Implementasi activity-based costing ini memerlukan investasi awal yang signifikan dalam sistem dan pelatihan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan budaya organisasi. Dengan penerapan activity-based costing mungkin memerlukan perubahan dalam cara karyawan dan manajemen memandang biaya dan aktivitas yang bisa menimbulkan resistensi. Kemudian, gimana sih cara atau langkah mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama adalah pelatihan dan edukasi. Toyota memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajemen tentang pentingnya activity-based costing atau ABC dan cara menggunakannya. Yang kedua adalah implementasi secara bertahap. Perusahaan dapat menerapkan activity-based costing secara bertahap dimulai dari departemen atau lini produk tertentu sebelum diperluas ke seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga ada dukungan teknologi. Dengan menggunakan perangkat lunak canggih untuk mengotomatisasi pengumpulan data dan analisis biaya, dapat mengurangi kompleksitas dan biaya implementasi. Kemudian, dengan adanya penerapan activity based costing, perlu nggak sih meningkatkan atau ada nggak sih peningkatan efisiensi dan akurasi biaya produk? Tentu saja, teman-teman, dengan menerapkan activity-based costing atau ABC, Toyota dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk dengan cara mengidentifikasi biaya produk yang tersembunyi. ABC membantu Toyota menemukan biaya-biaya yang sebelumnya tidak terlihat dalam sistem tradisional, seperti biaya kualitas atau biaya desain yang tinggi untuk modal tertentu. Kemudian dapat mengurangi pemborosan. Dengan memahami biaya setiap aktivitas, Toyota dapat mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi harga. Dengan biaya produk yang akurat, Toyota dapat menetapkan harga yang lebih kompetitif dan memastikan bahwa setiap produk memberikan margin keuntungan yang optimal. Secara keseluruhan, penerapan activity-based costing di Toyota tidak hanya meningkatkan akurasi biaya produk, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien operasional yang pada akhirnya berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan di pasar global. Sekian presentasi mengenai eh, perusahaan yang menerapkan activity-based costing. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan saudara sekalian. Sekian dan terima kasih.